Jadi ada yang komentar seperti ini di konten RYD31 Media, dia pengen minta bahas dong lap time pembalap Indonesia di ajang kelas dunia gitu. Jadi maksudnya di balapan internasional ya, di sirkuit yang sama walaupun kelasnya beda. Mungkin maksudnya Galang Hendra dengan Dimas Eki, dengan Mario Suryaji, dengan Andi Farid Istihar atau kita bisa biasa sapa Andi Gilang ya. Namun kayaknya terlalu nggak ketemu kalau kita antara Galang Hendra, Dimas Eki, Mario Aji, dan juga Andi Gilang. Karena yang jelas World Super Sport 600 belum memasuki arena yang sama dengan yang dimasuki oleh pembalap-pembalap di Grand Prix ya. Kita bisa bilang seperti itu, seperti Andi Gilang ataupun Mario Suryaji. Ya, paling saya akan komparasi catatan waktu Mario Suryaji yang saat dia menjadi pole position di sirkuit Catalunya 2021 dengan Moto3 World Championship 2021 di sirkuit Catalunya juga. Ya, jadi masih sama ya, sirkuitnya sama, walaupun kita nggak bisa bilang apakah cuacanya sama ataupun seperti apa saat catatan waktu itu dilakukan ya, maksudnya kualifikasi itu dilaksanakan. Tapi yang jelas motornya 11-12 sama, NSF 250 RW. Dan mungkin kalau yang di Junior World Championship Chef Moto3 atau yang digunakan oleh Mario Suryaji adalah spek yang tertinggal dibanding spek yang digunakan di Moto3 World Championship. Ya, jadi NSF 250 RW-nya mungkin yang di Moto3 World Championship bakal lebih update dong, karena kan kelas dunia, kelas lebih tinggi dibanding yang Chef Moto3. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja sebenarnya Mario Aji yang menjadi yang terdepan di sirkuit Catalunya 2021 itu mencetak dengan 1 menit 48.224 detik. Ya, itu Mario Aji sangat kencang banget, dia bisa mencetak sangat tajam banget sebenarnya di catatan waktu tersebut. Bagaimana kalau catatan waktu Mario Suryaji dengan NSF 250 RW itu kita bawa ke Moto3 World Championship? Ya, di kelas Moto3 World Championship kita lihat pole position adalah Gabriel Rodrigo yang tahun depan akan pindah ke kelas Moto2 di tim Pertamina Mandalika Racing Team SAG. Mungkin seperti itu namanya kan ya. Saya takut salah kalau nama panjang kayak gitu, takutnya salah sebut. Ya, Rodrigo mencetak 1 menit 47.597 detik. Widih, agak jauh ya. Tapi kalau dengan catatan waktu Mario yang tadi 148.224 detik, Mario berhak start dari posisi 4 di kelas Moto3 World Championship. Mario menggeser Stefano Nepa yang mencetak 1 menit 48.295. Ya, Mario posisi 4 loh. Kalau dia di Chef Moto3 jadi pole position dengan catatan waktu tersebut, di kelas Moto3 World Championship dia menjadi posisi 4 lah. Tapi ya nggak jauh lah. Iya masuk 4 besar atau bisa kita bilang row kedua loh di kelas Moto3 World Championship. Boleh lah kita kasih applause. Jadi kita bicara data ya, bukan halu, bukan juga lebay, ini kita bicara data. Nah, pembalap Indonesia lain yang juga berlomba di Moto3 World Championship yaitu Andi Farid Istihar atau biasa kita sapa Andi Gilang. Dia mencetak 1 menit 49.812 detik. Ya, ini posisinya. Bisa kita lihat ini bisa dibilang posisi terbawah ya. Dan ada juga wildcard yaitu rekan Mario juga di ajang Chef Moto3 yaitu Takuma Matsuyama. Dia mencetak 1 menit 49.852 detik. Dan ini posisinya. Ya, bisa dibilang posisi bawah lah ya. Sangat keren kan kalau kita bisa bilang Mario Suryaji kalau dengan catatan waktu di Chef Moto3 dia bakal berada di posisi 4. Sedangkan Andi Gilang dengan catatan di Moto3 World Championship kalau kita bawa ke ajang Chef Moto3 1 menit 49.812, Andi Gilang itu berhak start di Chef Moto3 dengan posisi 14. Masih papan tengah juga ya. Papan bawah, tengah lah ya. Dan Matsuyama yang 1 menit 49.852 dengan catatan Moto3 World Championship ya, itu dia berhak start di posisi 15. Ya ampun. Ini papan tengah juga. Catatan waktu di Moto3 World Championship. Ini sangat jomplang. Walaupun motornya itu bisa kita bilang nggak terlalu berbeda, namun kata pembalap-pembalap yang ini sih cukup berbeda jauh sih. Tapi ya
menarik lah. Dan Matsuyama yang di CEF Moto3 Catalunya 2021 start dari posisi 3 dengan catatan waktu 1 menit 48,612 detik. Ya, bisa kita lihat Matsuyama pun lebih cepat di ajang CEF Moto3 dibanding saat dia jadi wildcard di Moto3 World Championship. Nah, kalau itu dari pembalap-pembalap Asia, kita coba ke pembalap Spanyol deh. Daniel Holgado. Di saat Moto3 World Championship dia menjadi wildcard, itu dia start dari posisi 23 dengan catatan waktu 1 menit 49,645 detik. Sedangkan saat di CEF Moto3-nya di sirkuit yang sama yaitu Catalunya, Holgado start dari posisi 5 dengan catatan waktu 1 menit 48,782 detik. Nah, ini bisa kita lihat. Rata-rata mereka lebih cepat di saat CEF Moto3 dibanding di saat Moto3 World Championship. Kalau kita bisa bawa lagi nama lain seperti Buasri, di saat CEF Moto3 sirkuit Catalunya 2021 mencetak 1:50.617 detik. Ya mungkin kalau di World Championship-nya atau di Moto3 World Championship, Buasri di posisi 30-an atau mungkin nggak lolos kualifikasi ya, karena ini kan ada berapa gitu kan, ada apa ya, bisa dibilang ada standarnya ya. Kalau yang tercepat berapa, jadi diambil rata-ratanya. Jadi kalau terlalu lambat juga nggak bisa lolos sebenarnya. Nah, mungkin seperti itu kalian bisa lihat komparasi-komparasinya bahwa Mario Aji kalau dengan catatan waktu saat dia pole position di CEF Moto3 itu dia akan start di posisi 4 di Moto3 World Championship di sirkuit yang sama yaitu Catalunya, Spanyol. Sedangkan kita tahu Andi Gilang yang mencetak 1 menit 49,812 mungkin kalau catatan waktunya dibawa ke CEF Moto3 itu masih sama aja di papan tengah, malah cuma posisi 14. Jadi bisa dibilang CEF Moto3 itu catatan waktunya cukup cepat juga, hampir menyamai daripada Moto3 World Championship. Ya jadi kalau ada yang nanya kalau motor CEF Moto3 dipakai lomba bareng sama Moto3 World Championship bisa nggak, Bang? Sebenarnya bisa aja, cuma mungkin akan tertinggal ya, paling susah menang lah, susah menang. Karena ya motornya itu dia tidak terupdate yang terbaru ya, maksudnya tidak part-partnya itu masih tertinggal daripada yang Moto3 World Championship. Ya jelas dong, ini kan CEF Moto3 ya bisa dibilang ajang regional di Spanyol kan. Nah, jadi pasti motornya bukan yang terkini ya, tapi kita lihat walaupun dengan motor yang tidak terlalu update dibanding Moto3 World Championship, Mario Aji masih bisa ngebut bahkan bisa posisi 4. Itu yang kita bahas di sini. Ya istilahnya ya inilah apa, mengulur-ulur durasi kan agar bisa lebih lama konten ini kan. Oke lah, mungkin terima kasih buat kalian semua yang telah menyimak video kali ini. Mungkin kalau kurang jelas kalian bisa cari sendiri dan kalian bisa komparasi sendiri. Dan sehat-sehat buat kalian semua, tetap semangat dan jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.